Hingga akhir Agustus 2022 lalu, perang di Ukraina tampaknya akan menuju ke musim dingin yang membekukan dengan tidak ada pihak yang membuat kemajuan berarti. Prognosis itu berubah dengan serangan Ukraina yang tiba-tiba dan sukses. Mereka berhasil merebut sebagian besar Kharkiv yang diduduki Rusia. Militer Rusia sekarang harus bertanya pada dirinya sendiri tentang kekuatan macam apa yang mereka punya. Selain itu juga di mana tepatnya mereka dikerahkan untuk bisa memperoleh kembali inisiatif. Ada dinamika politik penting yang juga terlibat. Kremlin menghadapi pilihan sulit. Yang pertama, apakah akan mendeklarasikan mobilisasi umum untuk menghidupkan kembali unit-unitnya yang semakin compang-camping di Ukraina? Kedua, bagaimana Moskow mengelola defisit anggaran yang mulai terjadi? Ini akibat pendapatan dari sektor minyak dan gas yang telah mulai turun. Namun Rusia masih diuntungkan dengan memiliki cadangan devisa yang tinggi. Jauh di luar teater perang, Rusia harus memilih seberapa jauh mereka akan menggunakan pasokan gas Eropa sebagai senjata. Faktanya, negara-negara Eropa tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Eropa siap bertarung dalam perang energi meski itu sulit dan mahal. Dilema potensial lainnya adalah tanda-tanda yang semakin jelas bahwa dukungan Cina untuk invasi Rusia tidak pernah sepenuh hati dan mungkin justru akan semakin berkurang. Konflik di antara sekutu Rusia baik di Kaukasus Selatan dan Asia Tengah juga akan memaksa Vladimir Putin untuk membagi energinya. Kini saat musim dingin mendekat, Rusia harus memilih front mana yang akan diprioritaskan dan apakah akan menggandakan upaya untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan Putin, yakni merebut wilayah Donbas yang terdiri dari Donetsk dan Luhansk. Rusia saat ini menguasai sekitar 20% tanah Ukraina, termasuk Crimea dan bagian selatan. Sebagian besar wilayah ini telah dikuasai sebelum invasi 24 Februari. Merebut Donetsk saat ini menjadi perintah yang lebih prioritas, tetapi perang selama 7 bulan telah menunjukkan kekurangan dalam logistik Rusia, dan ini tidak akan menjadi lebih mudah dalam cuaca yang lebih basah dan lebih dingin. Dalam hitungan hari, Rusia kehilangan salah satu dari 3 sumbu serangan di Donetsk, sementara sejak sekitar Juli nyaris tidak ada kemajuan yang telah mereka buat. Pada saat yang sama, pertahanan Rusia di Kherson berada di bawah tekanan yang terus meningkat. Ini karena keberhasilan Ukraina dalam memotong pasokan melintasi Sungai Dnipro dan dalam menargetkan pos komando serta depot amunisi. Militer Rusia tidak memiliki banyak unit baru untuk disuntikkan ke dalam konflik. Korps Angkatan Darat Ketiga yang baru berdiri sebagian besar terdiri dari batalion sukarelawan yang direkrut di sejumlah wilayah Rusia. Kelompok batalion taktis lainnya telah dibentuk kembali setelah menderita kerugian besar. Ada laporan terus-menerus tentang disiplin yang berantakan di antara unit-unit Rusia. Kemunduran yang kacau di Kharkiv dengan sejumlah besar perangkat keras militer ditinggalkan adalah buktinya, dan masalah komando tidak akan bisa diperbaiki dalam satu malam. Di sisi lain, jelas Ukraina juga kehilangan ribuan tentara, termasuk banyak dari unit terbaik mereka di Donbas. Meski pasukan Ukraina mendapat dorongan moral, diragukan apakah Ukraina bisa melakukan kesuksesan 2 kali, setidaknya dalam waktu dekat. Selain itu, pasukan artileri dan roket Rusia masih jauh melebihi Ukraina. Ini tetap akan menjadi tekanan dan masalah berat bagi Kiev. Beberapa pengamat mulai bertanya apakah kemenangan Ukraina mungkin terjadi. Itu akan tergantung pada bagaimana kemenangan didefinisikan. Jika mengacu pada tujuan Ukraina untuk mengambil seluruh wilayah termasuk Crimea, kemenangan itu masih sangat jauh. Akan memakan waktu dan melibatkan pertempuran sengit untuk merebut semua wilayah. Jika itu adalah tujuan Ukraina, maka jalur pasukannya akan semakin panjang. Ukraina juga harus menyebarkan pasukannya dengan kekuatan lebih tipis. Pada gilirannya, pasukan Ukraina akan rentan terhadap serangan balik. Akhirnya, keberhasilan medan perang Ukraina akan bergantung pada pasokan barat. Pertemuan dalam beberapa minggu ke depan akan menentukan apa yang ada di jalur untuk dikirim. Tetapi persediaan di beberapa negara juga telah semakin berkurang.
Para pejabat Amerika juga waspada bahwa Ukraina mungkin bermain berlebihan. Gedung Putih masih sangat berhati-hati dalam mengirim senjata ke Ukraina yang memiliki jangkauan lebih dari 80 km. Ini karena senjata itu dapat menyerang jauh di dalam Rusia. Sejauh ini Washington tetap menolak permintaan Ukraina untuk Army Tactical Missile System yang memiliki jangkauan hingga 300 km. Beberapa pejabat barat khawatir tekanan terhadap Kremlin dapat memicu reaksi yang tidak terduga, termasuk senjata nuklir taktis. Tetapi banyak analis meragukan Rusia akan mengambil langkah itu. Meledakkan senjata pemusnah massal akan memicu pembalasan internasional, termasuk sangat mungkin keterlibatan militer langsung dari NATO. Efek radiasi yang dirasakan negara anggota Pakta Atlantik Utara bisa memicu pasal 5. Rusia bagaimanapun masih memiliki gudang senjata rudal balistik dan rudal lain yang dapat digunakan. Mereka memang tidak bisa untuk membuat Rusia mendapatkan wilayah, tetapi bisa menimbulkan kerusakan besar pada infrastruktur Ukraina termasuk listrik, air, dan komunikasi. Di televisi pemerintah Rusia, para pakar berpendapat agar infrastruktur listrik dan air Ukraina dihancurkan, dan ada tanda-tanda pasukan rudal Rusia melakukan hal itu. Salah satu buktinya dengan serangan terhadap pasukan listrik di Kharkiv dan bendungan di Kryvyi Rih. Memasuki musim dingin, Rusia juga memiliki senjata berbahaya yakni pasokan gas. Sudah terbukti bagian dari strategi Kremlin adalah untuk memupus tekad Eropa dalam mendukung Ukraina dengan menjerumuskannya ke dalam krisis energi. Di sebuah forum di Vladivostok awal bulan ini, Putin mengatakan pihaknya tidak akan memasok apapun jika itu bertentangan dengan kepentingan Rusia. Tidak ada gas, tidak ada minyak, tidak ada batu bara, tidak ada bahan bakar minyak, tidak ada apa-apa. Di tengah kemunduran di medan perang seperti saat ini, harapan terbaik Putin memang dukungan Barat untuk Ukraina akan runtuh karena harga gas. Harga gas alam di Eropa 10 kali lebih tinggi daripada tahun lalu. Kondisi ini menjadikan Rusia selama 3 bulan pertama meraup sekitar $1 miliar perharinya dari ekspor sektor energi. Sementara rezim sanksi terhadap Rusia baru akan berdampak signifikan dalam jangka panjang. Ini karena ekonomi Rusia sangat mandiri. Tetapi musim dingin yang akan datang juga bisa menjadi ujian balik bagi Moskow. Pemerintah Eropa telah menyimpulkan bahwa konsensi apapun hanya akan menguntungkan Kremlin. Tidak ada negosiasi, melawan adalah pilihan Eropa. Mereka telah menetapkan pengeluaran besar untuk melindungi konsumen. Eropa juga telah menjalankan strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada energi Rusia. Setelah menjelajah dunia untuk mencari pemasok alternatif, negara-negara Eropa telah membangun cadangan yang memadahi. Dalam kasus Prancis, cadangan telah mencapai lebih dari 90% dari kapasitas. Meskipun masih sangat tinggi, harga gas telah turun sekitar sepertiga dalam 3 minggu terakhir. Jika ini berlanjut, maka akan mengurangi beban subsidi yang diperkenalkan oleh pemerintah Eropa. Ada juga tanda-tanda rezeki nomplok Rusia dari harga minyak dan gas mungkin telah mencapai puncaknya. Badan Energi Internasional memperkirakan produksi minyak Rusia akan turun 17% pada Februari mendatang dibandingkan dengan produksi sebelum perang. Ini akibat dari sanksi Uni Eropa yang mulai dirasakan. Tetapi bagaimanapun musim dingin akan menjadi ujian berat bagi Eropa. Banyak pihak di Barat percaya demokrasi akan goyah dalam menghadapi kesulitan. Tetapi sejumlah pihak lain mengatakan suara-suara seperti itu meremehkan daya tahan Barat. Yang jelas, sinyal dari kedua belah pihak menunjukkan bahwa mereka sedang menggali kekuatan menghadapi musim dingin yang panjang. Tidak ada upaya menjelajah prospek untuk penyelesaian. Merpati perdamaian sepertinya tidak akan muncul dengan segera. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flightsuna.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.